Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik yang selalu menopang, menolong dan menuntun kita dalam rencananya yang indah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 12. Tertulis demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Helen Keller yang buta dan tuli, diberitahukan oleh dokternya bahwa ia tidak akan pernah bisa terlepas dari keterbatasannya itu. Meresponi perkataan sang dokter, Helen mengatakan bahwa masih banyak hal yang bisa dilakukannya dalam keterbatasannya, asalkan ia tidak menyerah. Helen Keller berprinsip, akui kekuranganmu dan hadapilah itu, tapi jangan biarkan itu menguasaimu. Di kemudian hari, Helen menjadi seorang penulis dan pendidik Amerika yang sangat terkenal. Keterbatasan jangan dibiarkan membatasi diri kita. Musa adalah seorang yang terbatas dalam berkata-kata, tapi Tuhan memanggil dan memakainya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Para rasul adalah orang-orang biasa dan terbatas, tapi mereka dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar tanpa batas. Dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 10-12 ini tertulis tentang Kaleb yang usianya sudah 85 tahun, tapi punya tekad dan keberanian yang begitu kuat untuk masuk ke tanah perjanjian. Umurnya sudah tua, tapi semangatnya masih tetap menyala, dan ia tidak membiarkan keterbatasan fisiknya membuatnya gagal dalam meraih janji Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan kepadanya. Bahkan ia memilih untuk memasuki wilayah yang tersulit, yaitu wilayah yang didiami oleh orang-orang enak, yaitu orang-orang yang berbadan besar bagai raksasa, serta yang memiliki kota berkubu. Di antara seluruh penduduk Israel, hanya Kaleblah yang memilih yang paling sulit. Mungkin orang lain akan berkata, "Oh Kaleb, sudahlah, kamu sudah tua, tidak bisa apa-apa." Tapi Kaleb tidak mau dikalahkan oleh keadaan dan keterbatasan. Keterbatasan tidak membuatnya terbatas, dan ia mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, keterbatasan apa yang saat ini sedang saudara rasakan, yang sedang saudara alami? Mungkin itu keterbatasan dalam hal sumber daya, keterbatasan dalam finansial. Mungkin itu keterbatasan dalam pendidikan saudara. Mungkin saudara hanya lulusan SMA, atau bahkan hanya lulus SMP saja. Mungkin saudara terbatas dalam keterampilan, terbatas dalam hal akses, terbatas secara fisik,
terbatas karena usia, dan terbatas karena berbagai hal lainnya yang orang anggap tidak bisa lagi melakukan apa-apa dan tidak punya masa depan yang baik. Tapi saat ini mari miliki sikap pemenang yang tidak membiarkan keterbatasan menguasai diri kita, namun menghadapi keterbatasan itu dengan semangat dan iman bersama Tuhan yang pasti memampukan dan menolong kita melakukan perkara-perkara besar. Jangan takut atau minder dengan keterbatasan kita, sebab tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk mencapai hal-hal luar biasa dengan kuasa pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menolong kami mengerti agar kami tidak dikuasai dengan keterbatasan kami, tapi agar kami menguasainya. Kami menang dan kami hidup tanpa batas. Kami mengalami pertolongan demi pertolongan. Kami berkemenangan dalam segala perkara. Keadaan kami mungkin terbatas secara manusia, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara dan sanggup mengadakan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan kehidupan kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Biarlah tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.